Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang pembacaan pledoi atas terdakwa kasus narkoba Vanessa Angel. Dalam sidang tersebut, Vanessa dan suaminya sempat menangis di hadapan majelis hakim. Bapak majelis hakim, kasus yang saya alami ini itu benar untuk saya. Dengan terisak, terdakwa kasus kepemilikan 20 butir pil Xanax Vanessa Angel membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin siang. Suami Vanessa, Bibi Ardiansyah pun tak kuasa menahan tangisnya selama persidangan. Di hadapan majelis hakim, Vanessa meminta keringanan atas tuntutan 6 bulan penjara dari jaksa penuntut umum. Ia mengaku tak memiliki niat jahat ketika mengkonsumsi pil Xanax. Berharap Vanessa dan segala orang lulus. Aku berharap yang terbaik lah. Semoga malu dia kasihan dia sedih. Sebelumnya, Vanessa Angel dituntut 6 bulan penjara atas kasus kepemilikan 20 butir pil Xanax. Ia juga diharuskan membayar denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Bareskrim Polri telah memeriksa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan para saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Gus Nur ditahan selama 20 hari, namun kuasa hukumnya berencana mengajukan penangguhan penahanan. Bareskrim Polri masih memeriksa tersangka pencemaran nama baik dan ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Gus Nur ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan intensif sejak 25 Oktober 2020. Gus Nur diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Sedangkan kuasa hukum Gus Nur menyayangkan penangkapan terhadap kliennya yang dianggap ada kesalahan prosedur. Oleh karena itu akan menempuh pra-peradilan. Sementara itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi ahli terkait kasus yang menjerat Gus Nur. Polisi juga mempersilahkan kuasa hukum Gus Nur untuk mengajukan pra-peradilan. Jadi untuk saksi sudah 3 saksi yang diperiksa, kemudian termasuk tersangka berarti sudah 4 orang, dan saksi ahli 2 yang diperiksa, saksi bahasa dan saksi hukum pidana. Jadi pemeriksaan terkait saksi tadi disampaikan 3, tersangka 1, saksi ahli 2. Begini, kalau tidak setuju terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, di pasal 77 KUHP itu telah diatur di sana bahwasanya ada ruang pra-peradilan. Ya, kalau tidak setuju terkait dengan penangkapan silakan. Itu tersangkanya, keluarganya atau kuasanya bisa memperadilankan kepolisian. Selama ini kepolisian sudah melaksanakan tugas secara profesional. Selain akan mengajukan pra-peradilan, tim kuasa hukum Gus Nur juga berencana mengajukan penangguhan penahanan karena Gus Nur adalah tulang punggung keluarga dan pengasuh pondok pesantren yang memiliki tanggung jawab atas para santrinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bukan sekalinya terlibat kasus dugaan penghinaan. Sebelumnya Gus Nur pernah divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya karena terbukti bersalah menghina generasi muda Nahdlatul Ulama. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Oktober lalu. Ia ditangkap oleh Bareskrim Polri atas laporan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi yang datang langsung menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur yang didampingi keluarga mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast bersama Refli Harun akan membawanya ke jalur hukum. Kasus Gus Nur yang hampir serupa pun pernah 3 kali dilaporkan. Namun pelaporan berujung penangkapan ini baru terjadi kali ini. Pada Oktober 2019 lalu, Gus Nur pernah divonis 1,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur karena terbukti bersalah menyebarkan informasi yang menghina generasi muda NU.
Vonis yang dijatuhkan saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 2 tahun penjara. Kasus itu bermula dari unggahan video di media sosial pada 20 Mei 2018. Dalam video, Gus Nur dianggap menghina generasi muda NU, lalu ia dilaporkan Forum Pembela Kader Muda NU ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menunggu pelimpahan berkas perkara atas kasus kebakaran gedung Jaksa Agung yang disidik oleh Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu, polisi masih mendalami peran 8 tersangka dalam pemeriksaan Selasa besok. Kejaksaan Agung menegaskan menghormati hasil penyidikan yang dilakukan Mabes Polri. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung, kini pihaknya menunggu pelimpahan berkas perkara yang melibatkan 8 orang pekerja renovasi gedung. Jadi karena penyidikannya oleh Mabes Polri atau Bareskrim Mabes Polri sudah diumumkan 8 tersangka, maka pengembangan selanjutnya tentu jaksa penyidik menunggu berkas perkara dari penyidik Bareskrim Polri. Sementara itu, tim penyidik gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami peran 8 tersangka kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Para tersangka akan diperiksa Selasa besok. Lima dari 8 tersangka merupakan pekerja bangunan yang tengah merenovasi aula biro kepegawaian di lantai 6 gedung. Lantai 6 menjadi lokasi sumber api yang diduga muncul akibat puntung rokok. Hingga kini ke-8 tersangka belum ditahan polisi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.